Hai semua, ketemu lagi sama aku Luna. Selamat datang di channel Ngomongin Uang. Di video kali ini aku mau cerita tentang kisah presiden termiskin di dunia. Mungkin kau mikir gitu, kalau seorang presiden itu punya gaya hidup yang tinggi, tinggal di sana presiden dengan keamanan ketat, dan juga selalu dikelilingin sama pasukan pengawal presiden. Mayoritas presiden di dunia emang kayak gitu ya, tapi enggak dengan presiden satu ini. Sampai sekarang dia masih dikenal sebagai presiden termiskin di dunia. Dia nggak cuma miskin buat ukuran seorang presiden, tapi juga termasuk miskin buat ukuran rakyat biasa di negaranya. Kehidupan dan kekayaan dia tuh tergolong sederhana banget. Wah, gimana ceritanya sih dia bisa jadi presiden paling miskin sedunia? Apa karena gaya hidupnya terlalu boros dan gak pinter ngelola keuangan? Atau karena kondisi ekonomi negaranya porak-poranda? Yuk kita bahas bareng-bareng. Kenalin nih, namanya Jose Mujica. Dia adalah presiden Uruguay yang menjabat di tahun 2010 sampai 2015. Meskipun jadi presiden, tapi dia ternyata nggak punya rumah. Aset paling berharganya cuma mobil yang udah tua. Dan gaji yang dia terima juga nggak jauh beda nih, sama rata-rata pendapatan rakyat Uruguay di masa kepemimpinannya. Kok bisa gitu sih? Ternyata dia jadi presiden termiskin di dunia bukan karena gaya hidupnya yang terlalu boros, atau karena negaranya yang miskin, tapi karena dia milih ngejalanin hidup secara sederhana banget dan gak mau ikut-ikutan gaya hidup kelas tinggi. Meskipun sebenarnya benefit yang dia dapat sebagai presiden bisa banget ya buat memfasilitasin itu semua. Bahkan Jose Mujica ngedonasiin lebih dari 90% gajinya ke rakyat miskin di Uruguay. Jumlahnya tuh $12.000 atau setara sama 130 juta rupiah kalau misalnya dihitung pakai kurs tahun 2010. Dan dia cuma nyimpen $800 doang, atau sekitar 9 juta rupiah per bulan dari gajinya sebagai presiden. Mungkin kelihatannya banyak ya buat ukuran gaji Indonesia di tahun itu, tapi kalau misalnya dilihat dari rata-rata pendapatan rakyat Uruguay yang berkisar di $775 per bulan, ternyata gaji dia tuh nggak jauh beda sama pendapatan rakyat kelas menengah di Uruguay. Terus pas dia ngejabat sebagai presiden nih, dia hampir nggak punya benda berharga apapun. Satu-satunya benda berharga yang dia punya saat itu adalah mobil Volkswagen yang dibeli di tahun 1987 dan masih dipakai saat itu. Disebut-sebut pernah ada nih, orang yang nawar mobilnya seharga $1 juta Amerika, dan dia bilang kalau mobilnya bisa beneran laku di harga segitu, dia bakalan nyumbangin uangnya buat program pemberantasan kemiskinan di negaranya. Selain itu dia juga nggak punya rumah, dan selama dia menjabat sebagai presiden, dia juga nolak nih buat tinggal di istana presiden dan nyariin tempat itu buat dijadiin penampungan tunawisma aja di Uruguay. Terus dia tinggal di mana dong kalau nggak punya rumah? Ternyata dia milih tinggal di rumah sederhana punya istrinya di pinggiran kota Montevideo karena dia ngerasa bisa hidup lebih nyaman di sana. Menariknya lagi nih, Jose Mujica dan istrinya ini ternyata punya hobi berkebun. Di rumah sederhana itulah dia sama istrinya ngelakuin hobi berkebun dan juga ngelola sawah yang hasil panennya dipakai buat nambah pendapatan mereka. Terus mungkin kau mikir gitu, sebagai seorang presiden, rumahnya pasti dijaga ketat deh sama pas pampres. Soalnya kan profesi presiden itu strategis banget dan punya risiko cukup tinggi, jadi keamanannya harus dijamin dong. Tapi ternyata rumah dia cuma dijaga sama 2 orang pas pampres doang, dan mereka bahkan gak punya seorang juru masak ataupun pelayan di rumah mereka. Wah, benar-benar merakyat banget ya. Emang apa sih motif utama Jose Mujica ngejalanin hidup yang sederhana banget sebagai seorang presiden? Padahal kan semua fasilitas itu udah jadi hak dia. Ternyata sejak kecil, Jose itu emang udah terbiasa ngejalanin hidup yang keras. Dia lahir di tahun 1935 dari keluarga petani kecil di kota Montevideo, Uruguay. Pas masih kecil, keluarganya tuh ngalamin kebangkrutan dan ayahnya udah meninggal pas Jose baru berusia 5 tahun. Sejak awal tahun 60-an, dia aktif ikut gerilyawan namanya Tupamaro yang lawan pemerintah diktator dan beroperasi kayak Robin Hood gitu, yang ngelakuin pencurian terus hasil jarahannya dibagiin ke orang miskin. Selama operasinya di kelompok gerilyawan, dia tuh udah ditangkap 4 kali dan tertembak sebanyak 6 kali. Selama ditangkap, dia pernah nih dikurung di sel isolasi selama 2 tahun. Dan hal ini sempat bikin dia ngalamin gangguan mental dan halusinasi. Pas pemerintahan Uruguay mulai ninggalin sistem diktator di tahun 1980-an, baru deh Jose ini dibebasin di tahun 1985. Di tahun 1990 dia terjun ke dunia politik dan ikut ke partai Movement of Popular Participation.
Di tahun 1999 dia jadi senator, dan berkat karismanya, popularitas partainya terus naik dan jadi kekuatan politik utama di Uruguay. Di tahun 2005, dia ditunjuk nih jadi Menteri Peternakan, Pertanian, dan Perikanan Uruguay sama Presiden Tabaré Vázquez sampai tahun 2008. Dan di bulan Oktober 2009, dia terpilih jadi presiden lewat pemilu Uruguay. Selama jadi presiden, Jose ini emang dikenal gara-gara gaya hidupnya yang sangat low profile, sederhana, dan merakyat. Tapi kehidupan yang sederhana dan merakyat ini bukan cuma gimmick pencitraan doang ya. Selama masa jabatannya, Uruguay berhasil menoreh beberapa prestasi di bawah kepemimpinannya. Yang pertama, dia berhasil nurunin angka kemiskinan, di mana pas awal masa kepemimpinannya mencapai 9,8%. Terus turun nih sampai di angka 4% di tahun 2015. Yang kedua, Jose juga berhasil nurunin angka pengangguran. Sebelum masa jabatannya, angka penganggurannya ada di angka 8-9%. Dan dia berhasil nurunin angkanya secara konsisten sampai jadi 6,55% di tahun 2014. Jose juga berhasil naikin upah minimum yang awalnya sekitar $182 Amerika atau setara sama 1,8 juta rupiah di tahun 2009 jadi $408 Amerika atau lebih dari 4,5 juta rupiah di tahun 2013 dan terus naik secara signifikan di tahun-tahun berikutnya. Selain itu, Jose juga berhasil nurunin ketimpangan kekayaan antara orang kaya dan orang miskin di Uruguay. Ini bisa dilihat dari rasio Gini yang turun nih, dari 45,5 di tahun 2009 jadi 40,1 di tahun 2015. Semua itu bisa dilakukan dengan tetap mempertahankan pertumbuhan PDB per kapita Uruguay dari $1.452 di tahun 2009 jadi lebih dari $16.000 di tahun 2014. Luar biasa banget ya. Setelah masa jabatannya habis, dia sempat balik lagi nih jadi senator di Uruguay periode 2015 sampai 2020. Tapi sebelum masa jabatannya habis, dia ngajuin pensiun dini di tahun 2018. Menariknya lagi, dia juga nolak uang pensiun sebagai anggota Senat Uruguay. Setelah pengunduran dirinya dari anggota Senat, Jose Mujica ngabisin masa pensiunnya dengan melihara kebun bunga, barengan sama istrinya dan berencana buat jalan-jalan ke Eropa. Nah, itu tadi kisah seorang presiden paling miskin di dunia yang gaya hidupnya itu sederhana dan merakyat banget. Meskipun dijulukin sebagai presiden termiskin di dunia, tapi dia sama sekali gak ngerasa miskin karena dia bisa nikmatin hal-hal sederhana dalam hidupnya. Jose beranggapan kalau gaya hidupnya adalah murni pilihan dia. Dan kalau kita gak punya banyak keinginan, kita gak perlu tuh ngerasa tertekan atas tuntutan hidup. Dan bisa punya lebih banyak waktu juga tenaga buat nikmatin hidup sendiri. Aku harap ada banyak pelajaran yang bisa kamu ambil ya dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Tetap di channel Ngomongin Uang, karena ngomongin uang gak ada habisnya.